Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Linda Nuria dari semester 3A. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat anatomi dan fisiologi sistem respirasi atau pernafasan. Pernafasan atau bernafas itu adalah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, saya menjelaskan anatomi dan fisiologinya beserta perjalanannya. Dimulai dari yang bagian terluar ada nasal cavity. Jadi di nasal cavity ini, nasal cavity itu apa? Nasal cavity itu adalah hidung. Hidung ini itu tempat keluar masuknya udara. Dan fungsinya itu ada 3, yaitu menyaring kotoran, melembabkan, dan menghangatkan udara. Di hidung itu ada rambut-rambut halus atau disebut silia. Itu fungsinya adalah menyaring kotoran yang ikut masuk bersama udara, contohnya seperti debu. Nah, ketika udara sudah masuk ke dalam hidung dan sudah disaring, sudah dilembabkan maupun dihangatkan, udara akan masuk ke faring. Nah, faring ini itu yang menyalurkan udara dari hidung ke laring. Dan faring ini ada 3 bagian, ada nasofaring, ada orofaring, dan laryngofaring. Nah, nasofaring ini adalah faring yang paling dekat dengan hidung, sedangkan orofaring itu yang berada pada tengah-tengahnya faring. Dan laryngofaring adalah faring yang paling dekat dengan laring. Nah, dari faring udara akan masuk ke laring. Di laring itu juga ada tiroid, kita bisa menyebutnya pita suara yang menghasilkan suara itu menjadi pria atau wanita. Dan juga ada epiglotis. Epiglotis itu seperti klem. Nah, klem ini akan menutup ketika kita makan, menutup saluran pernafasan kita ketika kita makan, dan akan menutup saluran pencernaan kita ketika kita bernafas. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika ada benda asing, contohnya seperti nasi, ketika kita makan terburu-buru sambil ngomong, akhirnya nasi itu salah masuk ke saluran pernapasan kita, dia akan ada refleks batuk. Refleks batuk ini tujuannya untuk mengeluarkan si benda asing itu. Nah, selanjutnya dari laring masuk ke trakea. Trakea itu bentuknya seperti tabung. Tabung ini ada ada kayak cincin, tapi tidak bulat sempurna, dia bentuknya seperti huruf C, jadi kayak cuma gini tok. Nah, trakea ini nanti yang menyalurkan udara ke paru-paru atau ke bronkus. Dan percabangannya trakea ini, kanan dan kiri, itu disebut karina. Adalah percabangan trakea kanan dan trakea kiri, itu sebutnya karina. Selanjutnya ada masuk setelah trakea, masuk ke bronkus. Bronkus ini ada bronkus kanan dan bronkus kiri, sehingga bercabang lagi menjadi bronkeolus. Bronkeolus ini akan mengatur aliran udara yang masuk ke alveoli. Alveoli ini itu bentuknya seperti bulat-bulatan kecil yang menjadi satu, seperti bentuk anggur. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk penukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, ketika sudah masuk di alveoli, oksigen akan diserap oleh darah dan karbon dioksida akan dikeluarkan dari darah dan dihembuskan kembali keluar. Prosesnya sama, cuman dibalik. Kalau kita bernafas kan mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveoli. Seperti yang saya jelaskan tadi.
Tapi kalau pengeluarannya itu dibalik dari alveoli ke bronchiolus, bronkus, trakea, laring, faring, dan hidung. Seperti itu. Itu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika mungkin ada kekurangannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.